Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan membahas mata kuliah tentang perilaku konsumen. Nah, yang mana materi tersebut berkaitan tentang pengaruh kebudayaan terhadap pembelian dan konsumen. Adapun dosen penghimpunnya yaitu Ibu Wardani Purnamasari SPD MPDE, dan adapun yang menyusun materi tersebut yaitu Bima Pamungkas, Kodriah, dan Lianda Saputra. Baiklah, materi yang pertama akan dibahas oleh saudara kami, Kodriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodriah dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengaruh kebudayaan terhadap pembelian dan konsumsi. Yang pertama yaitu pengertian kebudayaan. Kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut dengan culture. Kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti pemeliharaan, pengelolaan tanah menjadi tanah pertanian. Sedangkan kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata budaya. Kata budaya berasal dari kata budi atau akal. Manusia memiliki unsur-unsur potensi budaya, yaitu pikiran atau cipta, rasa dan kehendak atau karsa. Hasil ketiga potensi budaya itulah yang disebut kebudayaan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa yang pertama, kebudayaan itu hanya dimiliki oleh masyarakat manusia. Yang kedua, kebudayaan itu tidak diturunkan secara biologis, melainkan diperoleh melalui proses belajar. Yang ketiga yaitu, kebudayaan itu didapat, didukung, dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang kebudayaan sebagai tempat seorang individu menemukan nilai-nilai tentang nilai-nilai yang baik atau nilai yang buruk melalui observasi perilaku keluarga, sahabat, teman sejawat, dan masyarakat lingkungan di mana ia bergaul. Yang kedua yaitu moralitas. Moralitas diperoleh dari keluarga, ajaran agama, sekolah, atau institusi tempat dia bekerja, dan memberikan ruang dan waktu atau kesempatan kepada individu untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Yang ketiga yaitu sesuka hati. Maksudnya adalah proses di mana adaptasi nilai-nilai kurang terarah dan sangat tergantung kepada nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang, dan memilih serta mengembangkan sistem nilai-nilai tersebut menurut kemauan mereka sendiri. Yang keempat yaitu penghargaan dan sanksi. Perlakuan yang biasa diterima seperti mendapatkan penghargaan dalam menunjukkan perilaku yang baik, dan sebaliknya akan mendapatkan sanksi dan hukuman bila menunjukkan perilaku yang tidak baik. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memilih, adanya dorongan internal untuk menggali nilai-nilai tertentu dan mempertimbangkan konsekuensinya untuk beradaptasi. Di samping itu, adanya dukungan dan bimbingan dari seseorang akan menyempurnakan perkembangannya sistem nilai diri sendiri. Pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya, yaitu faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Yang kedua, pengaruh budaya tidak disadari, yaitu dengan adanya kebudayaan, perilaku konsumen mengalami perubahan. Dengan memahami beberapa bentuk budaya dari masyarakat dapat membantu pemasar dalam memprediksi penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Yang ketiga, pengaruh budaya dapat memuaskan kebutuhan, yaitu budaya yang ada di masyarakat dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pengaruh budaya dapat dipelajari, yaitu budaya dapat dipelajari sejak seseorang sewaktu masih kecil, yaitu memungkinkan seseorang mulai mendapatkan nilai-nilai kepercayaan dan kebiasaan dari lingkungan yang kemudian membentuk kepribadian seseorang. Yang kelima,
pengaruh budaya yang berupa tradisi, yaitu tradisi adalah aktivitas yang bersifat simbolis yang merupakan serangkaian langkah-langkah berbagai perilaku yang muncul dalam rangkaian yang pasti dari terjadinya berulang-ulang. Hal penting dari tradisi ini untuk pemasar adalah fakta bahwa tradisi cenderung masih berpengaruh terhadap masyarakat yang menganutnya. Misalnya yaitu Natal yang selalu berhubungan dengan pohon cemara. Selanjutnya yang D, pengaruh kebudayaan terhadap pembelian. Yang pertama, pengaruh budaya terhadap pembelian. Pengaruh budaya terhadap pembelian adalah sebuah produk budaya menuntun individu dan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan maupun keinginan terhadap barang dan jasa. Turuntunan budaya tersebut dapat berupa nilai ataupun norma. Dalam setiap kebudayaan terdapat ciri khas masing-masing yang membawa pemakaian terhadap suatu produk. Yang kedua, pengaruh budaya terhadap pembelian keputusan individu, yaitu individu dalam mengambil keputusan untuk konsumsi. Tidak dapat dipisahkan dengan pengaruh budaya, diantaranya dipengaruhi nilai norma. Yang ketiga, pengaruh budaya yang berupa tradisi, yaitu tradisi adalah aktivitas yang bersifat simbolis yang merupakan serangkaian langkah-langkah berbagai perilaku yang muncul dari rangkaian yang pasti dan terjadi berulang-ulang. Tradisi yang disampaikan selama kehidupan manusia dari lahir hingga mati. Yang keempat, pengaruh budaya dapat memuaskan kebutuhan budaya yang ada di masyarakat, dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Budaya dalam suatu produk yang memberikan petunjuk dan pedoman dan menyelesaikan masalah dengan menyediakan metode. Masuk ke materi yang E, yaitu materi tentang dampak nilai inti terhadap pemasaran. Nah, yang pertama itu kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa kehilangan dan mempunyai banyak hal tentang kebutuhan yang kompleks. Kebutuhan manusia yang kompleks tersebut karena ukuahnya fisik, yaitu seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lainnya. Tetapi juga rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, dan penghargaan dan kepemilikan. Nah, yang kedua yaitu keinginan. Bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh munazat atau kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan digambarkan oleh bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau keinginan adalah hasrat akan menawar kebutuhan yang spesifik. Masyarakat semakin berkembang, keinginan juga semakin luas, tetapi ada keterbatasan dana, uang, tenaga, dan ruang. Dan yang terakhir yaitu permintaan. Nah, dengan keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber daya tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan, sehingga muncullah istilah permintaan, yaitu manusia akan memproduk secara spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Nah, jadi materi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yang semakin berkembang mengakibatkan pembelian dan konsumen yang berubah pula. Kebudayaan secara tidak langsung telah memengaruhi dalam segala aspek sebagai kehidupan para pemasar dalam melihat perkembangan kebudayaan dengan cara menjual produk yang dijual pada konsumen serta pengaruh terhadap pembelian dan konsumen mereka, seraya melihat perubahan-perubahan nilai kebudayaan tersebut terjadi pada masyarakat tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah atau
penyampaian yang kurang tepat mohon maaf. Akhirul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.